Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Nur Hidayat, kelas 12 IPA 3, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi logaritma. Mari kita lihat video berikutnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang logaritma. Teman-teman, apa masih ingat dengan materi eksponen atau bilangan berpangkat? Pada materi tersebut, kamu belajar cara untuk menentukan hasil dari pemangkatan suatu bilangan. Jika kebalikan dari perkalian adalah pembagian, lalu kebalikan dari eksponen apa ya? Nah, ternyata kebalikan dari eksponen adalah logaritma. Kalau dibayangkan sepertinya sulit ya. Sebenarnya mudah kok. Jadi, jika pada materi eksponen kamu disuruh mencari hasil pangkat suatu bilangan, maka pada logaritma kamu akan menentukan besar pangkat suatu bilangan. Simpel kan? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Di sini saya akan membahas tiga. Yang pertama, pengertian logaritma, yang kedua sifat-sifat logaritma, yang ketiga contoh soal logaritma dan pembahasan. Pengertian logaritma. Logaritma adalah kebalikan dari suatu perpangkatan. Jika sebuah perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka dapat dinyatakan dalam logaritma sebagai A log B sama dengan C dengan syarat A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1. Pada penulisan logaritma A log B sama dengan C, A disebut bilangan pokok dan B disebut bilangan numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya. B lebih besar dari 0 dan C merupakan hasil logaritma. Jika nilai A sama dengan 10, biasanya 10 tidak dituliskan sehingga menjadi log B sama dengan C. Jika nilai bilangan pokoknya merupakan bilangan E atau bilangan Euler dengan E sama dengan 2,71 sekian, maka logaritmanya ditulis dengan logaritma natural dan penulisannya dapat disingkat menjadi in. E log B sama dengan C atau in B sama dengan C. Berikut ini adalah contoh logaritma. Perpangkatan 2 pangkat 1 sama dengan 2, logaritmanya itu 2 log 2 sama dengan 1. Kalau pangkatannya 2 pangkat 0 sama dengan 1, logaritmanya 2 log 1 sama dengan 0. Dan seterusnya 2 pangkat 3 sama dengan 8, logaritmanya 2 log 8 sama dengan 3. 2 min pangkat 3 sama dengan 8, 2 log sama dengan min 3. 9 pangkat 3 per 4 sama dengan 3 akar 3. 9 log 3 akar 3 sama dengan 3 per 4. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Logaritmanya log 1000 sama dengan 3. Dan di sini ada sifat-sifat logaritma. Yang pertama, A log C ditambah A log D sama dengan A log CD. 2 A log C min A log D sama dengan A log C per D. Yang ketiga, A log C pangkat M sama dengan M A log C. 4 A log C M sama dengan P log C atau P log A. Yang kelima, X log A atau X log B sama dengan B log A. Yang keenam, N log C pangkat M sama dengan MD per N log C. Yang ketujuh, A log C sama dengan C. Yang kedelapan, A log A sama dengan 1. Yang kesembilan, A log 1 sama dengan 0. 10, A log B dikali B log C sama dengan A log C. 11, A log A pangkat N sama dengan N. Untuk sifat A log A sama dengan 1 dan A log 1 sama dengan 0 disebut sebagai sifat dasar logaritma.
Selanjutnya ini ada sifat operasi logaritma. Logaritma bisa dioperasikan seperti halnya bilangan, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pembahasan masing-masing operasi logaritma adalah seperti berikut. Yang pertama, sifat penjumlahan logaritma. Yang kedua, sifat pengurangan logaritma. Yang ketiga, sifat perkalian logaritma. Yang keempat, sifat pembagian logaritma. Yang kelima, sifat logaritma akar dan kuadrat. Yang pertama, sifat penjumlahan logaritma. Sifat penjumlahan logaritma adalah dua numerus logaritma yang dijumlahkan akan berubah menjadi perkalian antar numerus, asalkan basisnya sama. Artinya, logaritma bisa dijumlahkan dengan logaritma lain menghasilkan bentuk logaritma perkalian. Perhatikan contoh berikut. Dari contoh diketahui bahwa sifat logaritma perkalian merupakan bentuk ringkas dari penjumlahan dua atau lebih logaritma yang basisnya sama. Contohnya 2 log pangkat 3 plus 2 log pangkat 4 sama dengan 2 log 3 kali 4 sama dengan 2 log 12. Yang kedua ada sifat pengurangan logaritma. Sifat pengurangan logaritma hampir sama dengan penjumlahan. Hanya saja dua numerus pada pengurangan akan berubah menjadi pembagian antar numerus. Artinya, pengurangan dua logaritma dengan basis yang sama akan menghasilkan logaritma pembagian. Perhatikan contoh berikut. 2 log 8 min 2 log 4 sama dengan 2 log 8 per 4. Sama dengan 2 log 2 sama dengan 1. Jika diuraikan satu persatu, apakah hasilnya sama? Yuk kita buktikan. 2 log 8 min 2 log 4 sama dengan 2 log 2 pangkat 3 min 2 log 2 pangkat 2 sama dengan 3. 2 log 2 min 2 pangkat 2 log 2 sama dengan 3 min 2 sama dengan 1. Dari perhitungan di atas diperoleh hasil yang sama. Kueperian bisa memiliki cara yang kamu anggap lebih mudah, namun tetap berpedoman pada sifat-sifat logaritma ya. Yang ketiga ada sifat perkalian logaritma. Sifat perkalian logaritma mengacu pada salah satu dari 11 sifat umum logaritma, yaitu sifat berikut. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Jika dua logaritma yang berbeda basis dikalikan, akan dihasilkan logaritma baru yang basisnya sama dengan logaritma pertama dan numerusnya sama dengan logaritma kedua. Perhatikan contoh berikut. 3 log 2 dikali 2 log 4 sama dengan 3 log 4. Ingat, perkalian logaritma itu berbeda dengan logaritma perkalian. Perkalian logaritma merupakan operasi perkalian antara 2 log atau lebih. Sementara log perkalian merupakan bentuk log yang numerusnya berupa perkalian. Perhatikan perbedaan berikut ini. Yang pertama, perkalian log sama dengan 3 log 2 kali 2 log 4. Yang kedua, log perkalian sama dengan 3 log 2 kali 4. Oleh sebab itu, sifat keduanya juga pasti berbeda. Dan yang keempat, sifat pembagian logaritma. Sifat perkalian logaritma mengacu pada salah satu dari 11 sifat umum logaritma, yaitu sifat berikut. X log A per X log B sama dengan B log A. Pembagian dua logaritma akan menghasilkan log baru, di mana numerus penyebutnya akan menjadi basis dari log yang baru. Sementara itu, numerus pembagian akan tetap menjadi numerus pada log yang baru. Perhatikan contoh berikut. 2 log 4 per 2 log 6 sama dengan 16 log 4. Yang kelima, sifat logaritma akar dan kuadrat. Sifat logaritma akar dan kuadrat mengacu pada salah satu dari 11 sifat umum logaritma, yaitu sifat A log C pangkat M sama dengan MA log C.
Sifat tersebut menunjukkan bahwa pangkat dari numerus bisa dijadikan konstanta di depan logaritmanya. Adapun contoh sifat logaritma bentuk kuadrat berikut. 4 log 5 pangkat 2 sama dengan 24 log 5. Itu sifat logaritma kuadrat. Untuk logaritma akar, kamu hanya perlu mengubah akar numerusnya dalam bentuk bilangan berpangkat. Selanjutnya, gunakan sifat logaritma seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun contoh sifat logaritma akar adalah sebagai berikut. 4 log akar 5 sama dengan 4 log 5 1/2. Sama dengan 1/2 4 log 5. Dan di sini saya mempunyai contoh soal logaritma dan pembahasannya. Contoh soal logaritma yang pertama itu sederhanakan bentuk logaritma berikut. X log A pangkat 2 min AB min X log 2A. Mari kita bahas pembahasan yang pertama tadi. Kedua bentuk log tersebut memiliki basis yang sama, yaitu X. Sehingga kamu bisa menggunakan sifat pengurangan seperti berikut untuk menyederhanakannya. Jadi, bentuk sederhana dari X log A pangkat 2 min AB min X log 2A adalah X log A min B per 2. Dan di sini ada contoh soal logaritma yang kedua. Diketahui 5x log Y pangkat 2 sama dengan 2/3. Berapakah perbandingan antara X dan Y? Mari kita bahas soal yang kedua. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kamu bisa menggunakan sifat A pangkat N log C pangkat M sama dengan M per N A log C. Dengan demikian, A pangkat N log C pangkat M sama dengan M per N A log C. 5x log Y pangkat 2 sama dengan 2/3. Jadi 2 per X sama dengan 2/3. X sama dengan 3. Lalu substitusikan nilai X sama dengan 3 ke persamaan 5x log Y pangkat 2 sama dengan 2/3. Sehingga menjadi 5/3 log Y pangkat 2 sama dengan 2/3. 125 log Y pangkat 2 sama dengan 2/3. 125 log Y pangkat 2 sama dengan 125 log 125 pangkat 2/3. Y pangkat 2 sama dengan 125 2/3. Y sama dengan 125 pangkat 2/3 kali 1/2. Y sama dengan 125 pangkat 1/3. Y sama dengan akar 125. Y sama dengan 5. Jadi perbandingan antara X dan Y adalah 3/5. Dan ini ada contoh soal yang ketiga. Suatu tempat A dilanda gempa bumi yang kekuatannya 6 SR. Persamaan kekuatan gempa buminya dinyatakan sebagai berikut. K sama dengan 2 log 184 min X. Jika X merupakan jarak antara suatu daerah dengan titik pusat gempanya atau dalam mil, berapakah jarak antara tempat A dan pusat gempa? Mari kita bahas soal yang ketiga. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kamu harus menggunakan sifat-sifat logaritma. Sifat yang bisa kamu gunakan adalah A log A pangkat N sama dengan N. Artinya, kamu harus membuat persamaan kekuatan gempa bumi sedemikian sehingga dihasilkan nilai sama dengan 6 seperti berikut. K sama dengan 6. Jadi 2 log 184 min X sama dengan 6. 2 log 184 min X sama dengan 2 log 2 pangkat 6 sama dengan 184 min X sama dengan 2 pangkat 6. 184 min X sama dengan 64 sama dengan
X sama dengan 120 mil. Jadi, jarak antara tempat A dan pusat gempanya adalah 120 mil. Nah, setelah mempelajari 3 soal, tadi kamu jadi makin paham kan? Ternyata logaritma tidak serumit yang kita bayangkan sebelumnya. Ya, kuncinya adalah kamu harus menguasai konsep dan sifat-sifat logaritma. Jangan lupa perbanyak mengerjakan latihan soal ya, supaya kemampuan kamu makin terasa. Sehingga apapun bentuk soal logaritma akan mudah kamu pecahkan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari pembahasan tentang logaritma, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.